Saya pikir di Indonesia masih banyak orang yang belum punya pengetahuan ya yang cukup, baik itu dari segi gizi maupun kesehatan. Selalu mereka merasa kalau tidak makan daging, tidak makan produk hewan akan kurang gizi. Dan sebetulnya itu tidak benar. Tentu praktik vegetaris ini menjadi salah satu wujud untuk pengembangan welas asih, bahwa kita menghargai kehidupan semua makhluk. Be vegan, make peace. Jadi ini contoh makanan-makanan vegan yang sebenarnya cita rasanya enak dan tidak kalah dengan yang dari hewan ya. Bahkan kadang-kadang kalau ada tamu yang nggak tahu ya, nggak dikasih tahu, dia malah nggak bisa bedain. Saya Dr. Susianto, pendiri dan juga presiden dari World Vegan Organizations dan juga presiden dari Vegan Society of Indonesia. Dari tahun 1988 saya mulai vegetarian dan saya upgrade ke vegan dari tahun 2006. Jadi sekitar ya total 34 tahun ya. Kenapa? Terus less sugar, less salt, less oil itu udah patokan makanan sehat. Ya, mau hewani, mau nabati tidak sama. Jadi memang ada beberapa pola makan yang disebut sebagai bagian daripada vegetarian ya. Jadi secara umum memang antara vegetarian dan vegan itu perbedaannya hanya di beberapa produk hewani seperti telur, susu dan turunannya yang kita sebut dairy product termasuk honey, madu. Jadi kalau yang namanya vegan itu 100% nabati atau yang kita sering sebut sebagai 100% plant based. Tapi sekarang ada definisi yang agak distorsi menurut saya. Plant based dulu kalau kita lihat tahun 80-an itu dipakai oleh Profesor Colin Campbell. Beliau menggunakan istilah plant based untuk refer ke vegan. Karena vegan ini kan istilah komunitas. Kalau kita baca-baca jurnal penelitian ataupun jurnal ilmiah, laporan ilmiah, itu lebih sering menggunakan kata plant based. Jadi plant based sebetulnya menuju ke nabati. Pengertiannya sekarang jadi berubah. Bahwa plant based itu adalah kebanyakan konsumsinya adalah nabati, tapi boleh konsumsi sedikit hewani. Ini jadi itu sudah nggak benar. Jadi vegan itu artinya 100% nabati, nggak ada campuran hewani sama sekali. Untuk vegetarian memang ada beberapa kelompok ya. Ada yang seberapa ketat gitu ya. Ada yang namanya lacto-ovo vegetarian. Jadi lakto itu artinya susu ya, ovo artinya telur. Jadi itu adalah pola makan vegetarian yang masih konsumsi telur dan susu. Ini pok choy sama kailan tadi ditumis. Telur di India atau di Nepal tidak termasuk vegetarian. Tapi kalau kita di Asia Tenggara, Asia Timur gitu ya, itu telur masih termasuk vegetarian. Nah, tapi kalau di India, di Nepal enggak. Nah, itu bedanya antara vegetarian dengan vegan. Saya Yogen Marcel Wijaya. Saya merupakan co-founder dari iVegan Pizza. Saya sudah vegan dari tahun 2016 dan berarti sudah 16 tahun dan masih sehat walafiat ya. Saya sebenarnya dari tahun 2000-an juga sudah mulai belajar mengurangi konsumsi daging, jadi seminggu sekali waktu SD, lalu bertingkat seminggu 3 kali, seminggu 5 kali, lalu pada
tahun 2005 itu saya full vegetarian. Beruntungnya sih saya lahir di keluarga, di orang tua yang udah menjadi vegetarian waktu itu. Jadi memang sudah mulai dikenalkan, tapi tidak dipaksa, dikenalkan untuk menjadi vegetarian. Dan saya nggak menolak sih, nggak menolak dan nggak mengiyakan, dijalanin aja. Lalu tahun 2006 saya menjadi vegan. Nah, yang mengawali kenapa saya melepaskan daging dan kawan-kawan adalah ya pada saat itu saya mulai menyadari sih intisari kehidupan sih, intinya kita sama sebenarnya memiliki derajat yang sama dengan hewan-hewan yang lain untuk hal kehidupan. Maksudnya kita semua sama-sama ingin hidup. Mostly sebagian besar orang menjadi vegan itu pertama karena spiritual, kedua karena kesehatan, atau tidak ingin membunuh lah. Jadi apa sebutan ethical for the animal seperti itu. Dengan semua orang menjadi vegan, kita akan memberikan nafas lebih banyak kepada bumi kita untuk recovery. Seperti itu. Intinya adalah ketika kita nggak memberikan bumi untuk nafas, untuk recovery, yang dihapus adalah manusianya. Kan itu sering terjadi kan, pemusnahan massal oleh alam, kayak gitu. Karena kan orang yang di atasnya itu yang merusak buminya, ya akhirnya di reset ulang lagi, seperti itu. Jadi bumi akan tetap bertahan. Pemanasan global separah apapun, bumi akan tetap bertahan. Karena bumi punya cara untuk mengembalikan ke reset button-nya lah. Tapi apakah yang di atas bumi itu akan bertahan? Itu masalahnya. 也很提倡的茹素的，把茹素呢跟气候变迁也汇合在一起，因为人为了口欲要驯养多少的牲畜，这么多的牲畜要花多少的口粮来饲养它？水草饲料Sayang nggak dengan bumi? Ada yang sayang dengan bumi nggak? Dibandingkan dengan kendaraan, peternakan itu lebih menghasilkan gas rumah kaca lebih besar, CO2 yang dihasilkan lebih besar. Praktik vegetaris ini menjadi salah satu wujud untuk pengembangan welas asih bahwa kita menghargai kehidupan semua makhluk. Ya, jadi pada awalnya sebenarnya Master Cheng yang juga tidak terlalu menekankan bahwa semua relawan suci harus bervegetaris, karena yang namanya sisi spiritual itu adalah satu hal yang lebih personal. Tapi tentu beliau juga mengajarkan bahwa ini adalah praktik yang terpuji dan hendaknya juga dijalankan kalau insan suci atau orang-orang khalayak ramai bisa melakukannya, alangkah baiknya. Tentu gaung ini menjadi lebih besar karena ada, kalau kita sebut, jalinan jodohnya tentu ya, ada sebab-sebab pendukungnya, yaitu pada saat wabah SARS merebak di Asia Timur pada saat itu. Nah, Master Cheng Yen lebih menekankan lagi pentingnya vegetarisme, karena pada saat itu dikatakan bahwa salah satunya penyakit masuk melalui mulut. Karena itu alangkah baiknya kita
bisa menjaga apa yang kita makan. Nah, dari sini sebenarnya praktik vegetarisme ini bukan semata-mata lagi adalah satu urusan keyakinan atau urusan spiritual, tetapi lebih kepada urusan lingkungan, urusan kepentingan masyarakat, dan lebih luas lagi. Lebih jauh daripada itu sebenarnya tentu ada jalinan-jalinan jodoh yang lain lagi gitu. Terutama pada saat pemanasan global menjadi isu yang hangat di dunia internasional. Karena IPCC sendiri juga pernah menyatakan bahwa praktik vegetarisme itu memberikan sumbangsih yang cukup signifikan bagi peredaman pemanasan global, karena sumbangsih peternakan bagi pemanasan global cukup lumayan. Karena itu Tzu menggalakkan lagi vegetarisme itu dengan mengaitkannya dengan isu lingkungan. Kalau kita lihat latar belakang orang bervegetarian atau bervegan, itu sebenarnya ada beberapa aspek. Tentunya mungkin aspek etika atau animal welfare yang kita sering dengar ya. Kemudian aspek kesehatan, juga aspek lingkungan. Nah, untuk lingkungan ini memang sudah cukup banyak penelitian ya. Jadi salah satunya seperti laporan sebuah artikel yang namanya Livestock Long Shadow dari FAO ya. FAO itu kan Food and Agriculture Organization ya. Nah, di situ dikatakan memang sebetulnya di luar dugaan orang, selama ini orang berpikir faktor lingkungan sangat dirusak oleh industri umumnya, oleh transportasi gitu ya. Di situ kesimpulan singkatnya seperti ini, bahwa kontributor pertama ataupun yang terbesar disebut ya, the main contributor untuk global warming ternyata adalah memang sektor peternakan. Jadi diambil dari perhitungan tentang seberapa banyak mereka menghasilkan gas rumah kaca atau greenhouse gases seperti karbon dioksida CO2, kemudian gas metan CH4, termasuk dinitrogen oksida atau yang dalam bahasa kita bilang nitrous oxide atau N2O. Dan itu memang sangat besar kontribusinya sekitar 18% dari sektor peternakan. Dan dari sektor industri hanya sekitar 16%, dan sektor transportasi, dan itu udah total ya, laut, udara, dan darat itu 13%. Jadi masih jauh di bawah sektor peternakan atau livestock sektor dalam laporan FAO tersebut. Karena Master sekarang mengatakan bahwa pola makan adalah perkara besar. Pola makan itu tidak bisa dipandang remeh karena kita makan setiap hari. Jadi untuk memulai menciptakan satu bumi yang baik dari sisi lingkungan, tentu ini tentu berdampak seperti para ahli katakan bahwa bervegetaris itu tentu berdampak pada lingkungan, dan dari sisi batin dengan manusia tidak memupuk ketamakan, tidak memupuk keserakahan atas nafsu mulut, bagaimana manusia lebih mengarah kepada kebajikan, lebih mengarah kepada cinta kasih, dan salah satunya adalah dengan bervegetaris. Karena itu Master juga mengatakan bahwa di dalam pandemi ini Master lebih memperkuat seruannya, yaitu bahwa tidak bisa lagi tidak berbicara tentang ini. Ada dua hal, yang pertama adalah dari sisi batin atau spiritual, dan yang satu lagi adalah dari sisi praktik atas kesadaran lingkungan. Karena itu Master mengatakan bahwa pandemi ini adalah pelajaran besar untuk kita. Untuk kita merenungkan kembali apakah pola hidup kita sudah benar atau belum. Dan dari sisi spiritual Master mengatakan hanya ada satu obat mujarab, yaitu membangkitkan ketulusan dan cinta kasih kita. Ketulusan dan cinta kasih ini
adalah demi bumi ini, demi semua manusia dan demi semua makhluk. Inilah yang Master Cheng Yen katakan sebagai cinta kasih yang utuh dan menyeluruh. Karena Master percaya bahwa segala bencana, segala pandemi yang terjadi tentu ini adalah tidak mungkin tidak berkaitan dengan manusia. Karena itu kita untuk menyelesaikan ini juga harus mulai dari manusia. Ibu-ibu buat sushi vegetarian karena sebaiknya kita ini ya bervegetarian ya, entah itu mau dalam masakan. Sekarang di masa pandemi ini Master juga meminta insan suci untuk bukan hanya diri kita saja yang bervegetaris, tapi juga karena tadi itu tidak boleh tidak kita berseru, berarti kita harus menyerukan itu kepada masyarakat yang lebih luas. Ya, jadi mendorong masyarakat untuk menyadari pentingnya bervegetarisme ini. Ketika ingat vegan pizza, kita cukup mengubah pola makan yang sangat mudah sebenarnya. Tidak perlu mengubah sistem semua transportasi dunia, tidak perlu mengubah semua sistem sampah di dunia, itu secara kasarnya hanya cukup mengubah pola makan kita menjadi vegan, itu semua terselesaikan masalahnya. Kita harus berkaca sebenarnya dari histori dunia, HIV, lalu flu burung, antraks, sampai COVID-19 itu dari konsumsi daging semua. Ya tinggal kita mau berubah atau tidaknya aja sebenarnya. Jangan sampai tadi kita sempat ngobrol, banyak di antara kita yang banyak contoh teman-teman saya juga berubah menjadi vegan ketika dia sakit atau ketika dia tersentak dengan sesuatu hal sih sebetulnya, kena bencana, kena apa. Jangan sampai manusia secara luas berubahnya ketika sudah hancur lebur, karena itu bakal membutuhkan uang lebih besar. Dan kalau CO2-nya menghasilkan lebih besar, bumi kita akan semakin sakit. Makanya vegetarian karena agama. Jadi ini adalah salah satu cara Cici ya untuk memasyarakatkan pola makan yang sehat. Jadi kita sudah melakukan banyak hal dari sisi pelestarian lingkungan, sosialisasi bahwa vegetarisme itu sangat baik dan sebagainya. Karena itulah sekarang insan Cici juga sangat giat untuk menyebarkan ini dengan berbagai cara ke masyarakat, baik dengan catering, baik dengan membagikan makanan, baik dengan program vegan challenge dan sebagainya. Ya kita mungkin belum bicara, mungkin sebagian orang bilang, aduh lingkungan itu terlalu jauh atau apa gitu ya. Tapi paling tidak orang-orang bisa lebih peduli kepada kesehatannya sendiri, karena semua orang juga adalah bagian dari masyarakat. Jadi kalau kita lihat perbandingan gizi tempe dengan daging, dalam hal ini ada daging sapi, ayam, dan kambing. Untuk protein tempe sebanding dengan daging sapi dan daging ayam, tapi sedikit lebih tinggi dari daging kambing. Oke, karena daging kambing sekitar 16%, lalu tempe, daging sapi, daging ayam sekitar di 18%. Kalsium tempe sekitar 10 kali di atas daging sapi, ayam, dan kambing. Jadi menurut anjuran atau guidance dari kita punya Kementerian Kesehatan, sebenarnya kan kita udah lama dari dulu udah pernah belajar namanya 4 Sehat 5 Sempurna. Nah, kemudian direvisi pada tahun 93 menjadi pedoman gizi seimbang, PUGS namanya. Jadi seolah gizi itu nggak sempurna kalau nggak minum susu gitu, ya kan? Nah pada tahun 93 sudah direvisi, nggak ada teori tentang harus minum susu gizi baru sempurna. Tanpa susu gizi tetap bisa sempurna gitu. Di yang terakhir, yang namanya My Plate kalau di Amerika. Di Indonesia namanya Isi Piringku. Pernah dengar Isi Piringku? Itu 2017. Nah di Isi Piringku tahun 2017,
itu jelas bukan pakai porsi tapi pakai bagian isi piring. Dikatakan di situ sepertiga isi piring adalah makanan pokok. Dan makanan pokok tidak wajib nasi. Boleh dari yang lain, boleh umbi-umbian, boleh jagung, boleh macam-macam ya. Tetapi sepertiga lagi isinya sayur-sayuran. Dan tidak wajib sayur mahal, tidak wajib sayur import ya. Sayur lokal juga gizinya bagus, tapi kata kuncinya bervariasi. Ini sepertiga, berarti tinggal sepertiga kan? Sepertiga itu dibagi dua, tinggal 1/6, 1/6. 1/6 itu buah-buahan, juga bervariasi, tidak wajib buah import. 1/6 lagi lauk pauk, yang tentu refernya ke protein kan itu. Jadi apa maknanya dari panduan gizi seimbang isi piringku dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan tahun 2017. Artinya sekali makan 100% dikurangi yang hewan berapa jadi? 8%, sisanya berapa? Hitungan matematisnya. 92% isinya adalah vegan. Mau diet apapun harus refernya ke gizi seimbang. Kalau enggak, gizi enggak seimbang. Jadi bukan hanya semata-mata, oh kita harus praktik vegetarisme, tapi yang penting adalah dasarnya, yaitu karena apa? Yaitu karena kita meredam ketamakan kita, karena kita mengembangkan ketulusan kita. Dengan begitu, dengan sendirinya kita akan berangsur-angsur memilih pola hidup yang lebih bersahabat. Kalau kita tidak mampu ya saat ini untuk mengadopsi pola makan vegan, paling tidak mesti ikutin seperti panduan daripada gizi seimbang isi piringku yang tadi saya sudah bahas. Secara matematis itu 92% sekali makan tuh vegan isinya atau nabati. Itu sudah bagus sekali dan itu untuk mencapai gizi seimbang.